Sudah, Bu. Udah? Oke. Nomor 21 ini berhubungan dengan MR. Jadi nanti disediakan senyawa, kalian disuruh mencari MR-nya atau massa molekul relatif. Ini salah ya, lagi-lagi ada typo. Jadi harusnya massa molekul. Oke. Bisa ya kalau ini CU-nya nanti ARCU-nya berapa, S-nya berapa, O-nya berapa, tinggal dicari MR-nya. Senyawanya apa, Bu? Nanti di soalnya. Nggak tahu, nanti lihat aja di soalnya besok. Besok Senin, nomor 21. Nomor 22, sama, tapi ini senyawanya yang beda. Ini adalah senyawa hidrat. AR-nya harusnya diketahui. Nanti di soal udah ada AR-nya. Kalau yang masih bingung, ARNA itu adalah 23, ARC-nya 12, kemudian O-nya adalah 16, H-nya adalah 1. Wait, H-nya adalah 1. NA-nya ada 2, berarti 2 kali ARNA, 2 kali ARNA, ditambah 12, ditambah 3 kali ARO. 16 kali 3, 4, 8. Terus ditambah, ini kan air kita udah tahu ya, MR-nya. Air itu kan berarti 2 ditambah 16, yaitu 18. Tinggal dikali 7 dari MrH2O. Biar cepat. Air itu selalu 18. Nah, nanti dicari sendiri, ketemunya kalau di perhitungan, kalau di pembahasan yang udah saya hitung tuh, ada berapa tuh tadi? Ya, dihitung sendiri, belum tak hitung ternyata. Di pembahasan hanya AR gitu. Oke, lanjut ya, nomor 23. Dari AR, MR masuk ke konsep mol. Nah, mencari mol. Yang diketahui di sini adalah 116 gram magnesium. Magnesium hidroksida. MgOH 2 kali. ARMG-nya 24, O-nya 16, H-nya 1. Yang perlu kita cari di sini adalah MR. Mol itu rumusnya karena dia molekul adalah gram per MR. Gramnya 116, MR-nya Mg berarti 24 ditambah OH itu kan berarti 16 tambah 1, 7, 17 kali 2, 17 dikali 2 berarti ketemunya nanti ditambah 24, 58 ya, 116 per 58. Ketemunya berapa mol? 116 bagi, ya 2 mol ya. Oke, udah ada yang ngitung 2 mol. Gitu. Nomor 24. Nah, ini. Mungkin banyak yang bingung kalau yang di sini. Ini masuknya konsep mol. Jadi padatan Al2SO3 3 kali sebanyak 34,2 gram. Kalau ada soal-soal seperti ini, bisa ditulis dulu yang diketahui. Massa atau gramnya dari Al2SO3 3 kali berapa? 34,2 gram. Kemudian mengandung 3 atom S di dalamnya. Iya benar kan, di sini S-nya ada 3. AR-nya masing-masing diketahui, maka massa S di dalam Al2SO3 3 kali sebanyak titik-titik. Yang ditanya massa S-nya aja. Sama dengan apa berarti? Kadar. Rumusnya, massa S dalam senyawa Al2SO3 adalah sigma ARS dibagi dengan MrAl2SO3 3
3 kali dikalikan dengan masanya yang diketahui. Ini 34,2 gram. Ketemunya nanti ARS-nya kan ada 3, karena atom S-nya ada 3, berarti 32 kali 3, yaitu 96. Per MR-nya bisa dihitung, nanti ketemunya adalah 294, jadi 96 bagi 294 dikali dengan masanya 34,2 gram. Di masanya berapa ketemunya? Kalau yang ditanya adalah berapa massa O dalam senyawa Al2SO3 3 kali. Ya berarti apa? Massa O sama dengan sigma ARO per MR senyawanya Al2SO3 3 kali dikali massa seluruh senyawanya yang kita. O-nya di situ ada berapa? Jangan bilang ada 3 ya. Ini ada 9. 3 kali 3. Jadi ada 9 O. Massa O-nya berarti 9 kali ARO per MR-nya dikali dengan massa seluruh senyawanya. Untuk yang nomor 24 sama 23 mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau bisa langsung dilanjut? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Tadi Siapa yang ini? Bentar. Freya. Yang sigma ARS itu dia dikali 3 karena mengandung 3 atom itu ya, Bu, berarti? Iya, betul. Jadi berapa atomnya di unsur di senyawa itu tuh ada berapa atom S. Kalau O yang tadi tak bilangin, gini. Kalau O ya kita coba massa O. Ada berapa O-nya di situ? 9. Nah, 9 kali ARO dibagi MR senyawanya, tak tulisin senyawa gitu ya, kepanjangan Al2S ini, dikali massa senyawanya atau massa padatannya. Kalau AL, dia berarti 2 kali AR-AL di per MR semuanya dikali massa senyawanya. Gitu. Oke. Oke, Bu. Ya. Cukup jelas atau masih bingung? Ini sama kayak yang di halaman berapa ya? LKS kayaknya sudah saya kasih contoh. LKS, bentar, oh kebablasan. Di halaman 57 itu udah pernah tak kasih. Tapi itu kata-katanya adalah tentukan presentase massa sama aja. Unsur C dalam senyawa glukosa. Jadi berapa ARC-nya di situ dibagi MR glukosanya dikali massa glukosanya. Oh, kalau itu presentase berarti kan 100% ya. Dalam bentuk persen gitu loh. Kalau ini langsung massanya. Kalau presentase beda lagi. Kalau presentase, oh ini pensilnya. Kalau presentase S, misal presentase S berarti ya sigma ARS-nya tetap di senyawa itu per MR senyawanya dikali 100%. Jadi dalam bentuk persen, berapa persen dalam unsur itu gitu. Kalau ini yang nomor 24 itu masanya yang ditanya. Bukan persentase masanya. Oke, lanjut ya. Nomor 25. Nomor 25 ini adalah jumlah atom O yang terdapat dalam 12 gram O3.
ini masuk ke konsep mol yang berdasarkan bilangan Avogadro. Ada di contoh soal nomor 52. Yang ditanya adalah jumlah atomnya di sini. Yang perlu kita ingat, kalau mencari jumlah atom itu kan berarti harus diketahui dulu jumlah partikelnya ya. Jumlah partikelnya harus diketahui. Misalkan jumlah partikel. Itu kan N dikali bilangan Avogadro atau L. L-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kali 10 pangkat 23. Molnya itu dicari dari mana? Dari gram per, karena ini molekul berarti gram per mr. Dikali dengan bilangan Avogadro-nya. Dikali L-nya. Nah, bentar. Nah, dikali dengan L atau bilangan Avogadro-nya. Kalau kita mau hitung molnya dulu adalah gram per mr, berarti 12 per mr-nya O3 adalah 48 atau 0,25. L-nya kita biarin aja kayak gini. Jumlah partikel, ini kan segini. Kalau jumlah atom berarti berapa? O-nya di O3 ada berapa? Jumlah atom kan O-nya ada 3. Berarti 3 dikali molnya 0,25 dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah atom. Ingat ya, cari dulu jumlah partikelnya. Nah, ini harusnya AL-nya, kalau L-nya nggak diketahui, itu pasti 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu adalah bilangan Avogadro. Ingat nomor 25 caranya seperti itu, kalau soalnya diganti atau senyawanya diganti, atau masanya diganti, harusnya bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang nomor 25? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sekarang lanjut ke 26. Nomor 26 di sini yang diketahui suatu reaksi metana atau CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Oke, kita tulis dulu reaksinya. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Yang perlu kita lihat di sini, apakah reaksi itu sudah setara atau belum. C-nya 1, O-nya ada 4, O-nya ada 4, di sini ada 4 juga. Berarti reaksinya sudah setara ya, sudah setara. Jika diketahui jumlah molekul oksigen yang digunakan untuk membakar gas metana adalah sekian. Oksigennya di sini ada 2,5 kali 10 pangkat 22. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah molekul H2O yang diperoleh dari pembakaran tersebut. Informasi yang diketahui adalah hanya reaksi ini sama jumlah partikel atau jumlah molekul. Yang perlu kita cari adalah apa? Molekul H2O-nya ada berapa? Kita pakai koefisien. Perbandingan koefisien. Berarti jumlah molekul H2O sama dengan koefisien H2O dibagi koefisien O2
dikali dengan jumlah molekul yang diketahui, molekul O2-nya. Yang sebagai patokan. Ini sama kayak hukum Gay-Lussac yang tadi prinsipnya, pakai perbandingan koefisien. Jadi yang perlu diingat kalau ada reaksi ya, pokoknya disetarakan dulu, dilihat dulu apakah itu sudah setara atau belum. Oke, nanti ketemunya sama, karena kan koefisiennya juga sama-sama 2, berarti molekul H2O yang terbentuk ya juga sama, 2,5 kali 10 pangkat 22. Oke, lanjut tadi nomor 26, sekarang ke 27. Nah, ini. Nomor 27. Pada proses pembakaran nitrogen, dihasilkan 38 gram dinitrogen trioksida. Hitunglah volume dinitrogen trioksida yang dihasilkan pada suhu 273 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Kayaknya nomor 27 saya nulisnya juga ada kekeliruan ya, bukan, oh ya, di situ NO3 ya, sorry. Oke, itu salah ya. Nomor 27, 27 di sini. Pembakaran nitrogen menghasilkan dinitrogen trioksida, berarti dinitrogen N2 trioksida O3 sama dengan berapa gram? 38 gram. Nah, 38 gram ini yang dihasilkan. Kita abaikan ini, proses pembakaran ini, reaksinya nggak diketahui, ya nggak apa-apa, emang nggak butuh reaksi itu. Yang dibutuhkan hanya ini, masanya, masa N2O3 38 gram. Hitunglah volume dinitrogen trioksida, berarti Vn2O3 yang ditanyakan. Vn2O3 pada suhu 273 Kelvin, tekanan 1 atm. Kalau suhunya 273 Kelvin, sama nggak dengan 0 derajat Celcius? Sama kan? Tekanannya 1 atm. Nah, kalau 2 ini berarti dalam keadaan apa? STP. Ini sebagai tak bikin kayak gini tuh mancing aja sebenarnya. 273 kalian enggak 273 Kelvin itu sama dengan 0 derajat Celcius. STP, ingat volume kalau mencari mol dalam keadaan STP V per 22,4. Berarti kalau mencari V, ya molnya dikali 22,4. Sedangkan kita molnya aja belum tahu. Molnya kita cari dulu. Molnya gram per mr. 38 per mr NO2. Berarti 14 kali 2 ya. 28 ditambah 16 kali 3, 48. Nah, 28 tambah 48, 28 tambah 48. Kemudian dibagi berarti 38 bagi 76. 0,5. Setengah enggak sih? Enggak ya? 0,5. Iya, Bu. Berapa? Ya, setengah ya? 0,5 ya? Oke, 0,5 mol. Nah, udah dimasukkan molnya. 0,5 mol dikali 22,4. Bu, satuannya apa? Volume itu. Volume kalau di STP, satuannya liter. PVNRT itu ya. 0,5 kali 22,4. 11,2 liter. Kalau yang di kunci jawaban, ketemunya 13,7 liter itu salah ya, karena di situ yang tak masukkan adalah bukan mRN2O3. Oh ya, saya juga nulisnya salah, nitrogen trioksida. Oke, di nitrogen trioksida 11,2 liter. Tuh. Itu yang nomor 27. Nah, sekarang nomor 28 ini sama dengan yang di nomor 4 halaman 53. Jelas keluar seperti ini. Nah,
Nanti silakan dicoba kerjakan lagi. Ini tak kasih caranya 28. Dalam keadaan suhu dan tekanan tertentu, volume dari 11 gram karbon dioksida berarti adalah 15 liter. Berarti V karbon dioksida CO2 adalah 15 liter. Kemudian masanya berapa? Masanya CO2 11 gram. Nah, kemudian pada suhu dan tekanan yang sama, P dan T-nya sama. P dan T-nya sama pada suhu dan tekanan yang sama. Hitunglah volume 3,2 gram oksigen, berarti massa O2-nya adalah 3,2 gram. Kemudian volume oksigennya yang ditanyakan. Ini saya sudah membahas, kayaknya di kelas, kayaknya semua kelas sudah, itu pakai, kalau yang pakai PVNRT nanti disilang-silang dulu. Ini ada rumus cepatnya, jadi langsung aja. Mol yang pertama, zat yang pertama, per volume yang pertama, sama dengan mol yang kedua per volume yang kedua. Atau kalau kemarin saya penurunan rumus itu dari PVNRT itu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Itu sama saja, asalkan kalau mol itu yang di bawah, di atas, dia di atas semua, kalau di bawah semua. Dan harus runtut ya, N1 ya per V1 atau V1 ya per N1 gitu. Itu sama aja. Nah, ini rumus cepatnya. N1-nya ketemunya berapa? Kita belum cari molnya ya. Zat yang pertama anggap saja CO2. N CO2 berarti molnya adalah gram per ml. Gramnya 11, mr CO2 itu 44. Terus kalau di sini nggak diketahui apa mr sama AR-nya. AR-nya diketahui, nanti kalian cari sendiri. Ini 0,025. N zat yang kedua atau NO2-nya gram per mr juga 3,2 per 32. MrO2-nya ketemunya 0,1. Nah, dimasukkan ke rumusnya. Yang ditanya V kedua atau V oksigen. Berarti V2-nya sama dengan V1 kali N2 per N yang pertama. Nah, ketemunya V1-nya diketahui berapa? 15. N2-nya adalah 0,1. N1-nya 0,25 ya, sorry. Ini kebanyakan nolnya. 0,25. Dihitung ketemunya adalah 6 liter. Oke, untuk ini hubungan mol dengan volume ya, berarti ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Saya tak ini dulu biar bisa ganti warnanya, kok nggak bisa ganti. Nah, sama aja. Oke, nomor 2728 bisa ya? Sekarang masuk ke nomor 29. Nah, 29, 30. Ini 30 kayaknya ada beberapa kelas yang belum tak jelasin. Hitunglah volume alkohol yang terdapat di dalam 500 ml larutan alkohol 70%. 29. Hitunglah volume alkohol yang terdapat dalam 500 ml larutan alkohol 70%. Bedanya alkohol sama larutan alkohol, larutan itu sudah dilarutkan dengan air, kalau alkoholnya aja ya berarti alkohol murninya. Yang ditanya adalah volume alkoholnya aja. Ingat rumus kadar dalam volume, kadar atau persen,
itu adalah volume. Di sini berarti V alkohol dibagi volume larutannya lah, alkohol dengan air atau V campurannya dikali 100%. Di sini 500 mili adalah larutan alkohol. Persentasenya ternyata udah diketahui 70%. Kita tinggal masukkan ke rumusnya, berarti ini 70% sama dengan yang ditanya, volume alkoholnya. Dibagi dengan V larutannya, 500 mili. Dikali 100%. Ini bisa kita eliminasi ya, persentasenya. Nanti ketemu V alkoholnya. Ini juga bisa kita coret, yang nolnya 2, berarti 70 kali 5 adalah 350 mili. Tuh. Terus nomor 30, ini kadar volume. Nomor 30 ini ada yang namanya massa jenis. Kalau kalian ingat molalitas, ini nanti yang dicari adalah molalitasnya. Oke, yang diketahui adalah asam formiat, HCOOH. Dia punya persen massa itu sebanyak 4,6%. Berarti dari total larutannya itu dia 4,6% gitu masanya. Persen HCOOH-nya 4,6%. Jika volume larutannya adalah 100 mili, ingat kalau larutan itu berarti asam formiatnya udah dicampur dengan air atau larutan yang lainnya, intinya udah nggak murni gitu loh, udah dalam bentuk campuran. Berarti kan tak tulis saja ya, V larutan sama dengan 100 mili. Massa jenisnya atau Rho-nya. Rho-nya ketemu 1,01 gram per mililiter. Berapakah konsentrasi molalitasnya? Yang ditanyakan molalitas. Molalitas itu apa sih? Molalitas adalah konsentrasi atau jumlah mol dalam setiap kilogram campuran. Ya kan? Yang ditanya berarti dalam kilogram atau dalam gram ya. Kalau ini gram-gram aja, nggak usah diubah-ubah lagi. Nggak apa, udah sama semuanya. Dalam pelarutnya. Nah, pelarutnya misalkan di sini adalah air. Persentase asam formiatnya 4,6, volume larutannya 100. Berarti kalau kok volume larutan, oh ya benar ya, volume larutan, oke, benar. Nah, kita cari massa larutannya. Caranya bagaimana? Ini satu rumus yang belum saya jelaskan, jadi perlu diingat kalau Rho atau massa jenis itu adalah massa per volume. Itu adalah Rho. Yang diketahui Rho sama volume, kita bisa cari massa. Massa siapa? Massa larutannya, artinya massa campurannya, HCOH dengan airnya. Massa larutannya adalah Rho-nya dikali V. 1,01 dikali 100. Jadinya 101. Ini 1,01 ya. 101 gram. Tadi di soal diketahui apa? Persen massa asam formiatnya 4,6%. Berarti 4,6% itu dari 101. Kita cari massa HCOOH-nya adalah 4,6% kan bisa 4,6 per 100 ya, dikali 101 gram. Dari totalnya itu 4,6%. Berarti kita carinya gitu. Ketemunya adalah 4,65%.
4,65 gram. Nah, ini udah diketahui massa, berarti dari campuran ini 4,65 gram itu massa HCOH-nya, massa pelarutnya berapa? Ya udah tinggal dikurangi massa pelarut adalah 101 dari massa campurannya atau larutannya dikurangi 4,65. Ini kita mencari massa airnya atau pelarutnya. Nah, ketemunya adalah 96,35. Oke, massa pelarutnya udah masuk ke rumus molalitas. Ini yang langkahnya agak panjang, yang perlu kalian ingat ya. Jadi gram per mr kali 1000, bukan per volume, tapi per P karena ini molalitas dalam gram. Nah, gramnya nanti ketemu tadi gram COH-nya, HCOH-nya 4,65, 4,65. Wait. Sorry. Nah, per mr-nya bisa dihitung ketemunya 46 kali 1000 per volume per massa pelarut 9,6 kali 35. Jadi ketemunya adalah 10,48 molal. Gitu. Oke, untuk nomor 30, apakah sudah jelas penjelasan dari saya atau masih bingung? Ini kemarin yang MIPA 3 kayaknya udah tak jelasin, tak bahas. Tapi MIPA berapa itu? MIPA 1 belum ya? MIPA 1, MIPA 2, 4 sama 5 kayaknya belum. Atau udah? Oke, lanjut ya. Nomor 31. 10 nomor lagi. Guys, semangat. Tak minum dulu. Oke, nomor 31 kita masuk ke ppm, part per million atau BPJ, bagian per juta. Di dalam kemasan 2 liter minyak goreng diketahui memiliki 30 mg kandungan vitamin A. Berapa ppm kadar vitamin A dalam 1.840 gram minyak goreng? Ini mohon maaf angkanya sangat jelek, jadi saya bikinnya tuh ngasal ya, angkanya ternyata jelek banget. Nggak apa-apa. Nomor berapa? 31. Oke, kita satu-satu dulu. Kadarnya dalam ppm. Ini angkanya emang menggemaskan. Jadi kalau ppm itu massa zatnya, kan berarti kadar vitamin A-nya ya, 30 mg per 1.840 gram. Volume di sini itu diabaikan aja, itu dia hanya pengecoh. Jadi intinya dijadikan apa? Bawahnya per 1 juta, gitu ya. Ingat disamakan dulu, atasnya gram, bawahnya harus, atasnya miligram, bawahnya gram, harus disamakan jadi gram semua. Berarti 30 kali 10 pangkat negatif 3 gram per 1.840 gram. Nah, biar bawahnya per 1 juta itu dikali berapa? Ternyata dihitung-hitung adalah dikali 543,5. Angkanya sangatlah menyebalkan. Kalau bawahnya dikali segitu, berarti atasnya juga dikali 543,5. Nah, atasnya itu ketemu 16,305 atau 16,3 boleh. Per bawahnya adalah 1 juta. Padahal ada komanya sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Ini sudah per 1 juta atau PM, per berarti sudah boleh kita nyatakan 16,3 ppm. Oke,
Intinya bawahnya harus per 1 juta. Nah, sekarang nomor 32. 32 itu pakai konsep molaritas. Jadi, seorang laboran hendak membuat 2 liter larutan BaOH 2 kali. MR-nya diketahui sekian. Masa molaritasnya adalah sekian. Hitunglah masa padatan yang harus ditimbang. Nah, di sini ada volume 2 liter. Ya kan? Kemudian MR-nya diketahui 171. Molaritasnya 0,2 molar. Yang ditanya adalah gram. Masanya berapa? Ingat rumus molaritas itu adalah M besar gram per MR dikali 1000 per volume dalam mili. Nah, yang ditanya ini, gram yang ini. Berapa gram yang harus ditimbang kalau mau bikin masanya, kalau mau bikin 2 liter larutan, tapi molaritasnya tuh harus 0,2. Kita masukkan 0,2 gramnya yang ditanya, MR-nya diketahui 171 kali 1000 per volumenya dalam mili, berarti 2000 mililiter. Kalau misalkan diketahuinya adalah setengah liter, kalau setengah liter itu berarti berapa mili? Setengah liter itu kan berarti, kalau 1 liter kan 1000, jadi 500 mili. Kalau seperempat, ya udah berarti 1000 bagi 4, 250 mili. Nah, itu bisa dicari sendiri ya. Kalau ada soal seperti itu, kalau ada soal yang seperti itu. Kalau enggak, yang nggak apa-apa. Kalau ada 1000 per volumenya 2000. Dihitungnya ketemu adalah hasilnya 68,4 gram. Untuk ini molaritas, kemudian sama ppm, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, lanjut nomor 33. Ini masuk ke reaksi pembatas. Kalau ditanya apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas. Dia seperti yang namanya pembatas ya, berarti dia istilahnya itu apa? Dia yang habis bereaksi. Oke. Nah, ini ada keterangan belum setara. Berarti kita harus setarakan dulu. Jika 10 liter CaH2 direaksikan dengan 10 liter H2O, tentukan reaksi pembatasnya. So, kita setarakan dulu CaH2 plus 2H2O jadi CaOH2 plus 2H2. Saya coba dicek, kayaknya udah setara ya. Sudah setara loh ini sebenarnya. CA1 hanya 2 tambah 2 kali 2, 4, 6. Berarti 2 sebelah kanan itu 2 tambah 6 juga. O-nya 2 sama. Sudah setara ini. Sudah setara. Oke. 10 liter CaH. 10 liter. Kemudian direaksikan dengan 10 liter H2O. Nah, perlu kita ubah ke mol dulu nggak? Nggak perlu, karena dua-duanya konsentrasinya juga nggak diketahui. Kita langsung aja kalau kayak gini. Berarti volume mula-mula, M mula-mula, bereaksi atau R reaksi, dan S-nya adalah sisa. Ya, volumenya nggak usah diubah ke bentuk mol karena ya nggak diketahui molaritasnya juga. Jadi kita langsung aja, kalau mencari reaksi pembatas, bandingkan. Ketika mula-mula dibagi koefisien, itu kecilan mana? Yang ini 10 per 1. Ini kan hasilnya 10 ya. Yang satunya, yang H2O-nya, ini punya H2O,
Yang ini punya CaH2. H2O-nya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5 liter. Ini liter. Ternyata lebih besar si 10 liter. Yang kecil adalah si H2O. Dia kalau yang kecil sebagai pereaksi pembatas. Nah, dia sebagai pereaksi pembatasnya. Ya, yang bereaksi berapa? Kalau bereaksi pembatas itu yang habis. Berarti sisanya itu tidak ada. H2O-nya ya, kita lihatnya. Kalau dia nggak ada sisa, berarti bereaksi semua. Iya, berarti 10 liter itu bereaksi semua. Yang ditanya adalah tentukan pereaksi pembatasnya. Udah, jawab aja. Pereaksi pembatasnya adalah 10 liter H2O. Kalau yang ditanya sisa, ya udah dihitung dulu. CaH2, sisanya berapa? Yang sisa, kita lihat yang bereaksi dulu. Koefisien CaH2 dibagi koefisien yang patokannya, H2O, dikali volume H2O-nya. Berarti 5 liter. Sisanya adalah 5 liter. Sisa siapa? Sisa CaH2 5 liter. Gitu. Untuk reaksi pembatas bisa dipahami ya. CaH2 sisanya adalah 5 liter. Ditanya ya reaksi pembatasnya tanpa volumenya ya boleh, langsung reaksi pembatasnya adalah H2O. Gitu. Nomor 34. Nomor 34, kalau yang kemarin saya belum revisi, soalnya direvisi ya menjadi suatu senyawa terdiri dari 30% nitrogen dan sisanya oksigen. Jika diketahui air masing-masing, rumus empirisnya adalah apa? Nah, 30% nitrogen. Sama aja dengan masanya 30 gram. Oksigennya berarti sisanya oksigen. Berarti 100 dikurangi 30% adalah 70% oksigen. Oke. Kita cari perbandingan mol kalau mau nyari rumus empiris. Mol nitrogen dibanding mol oksigen. Berarti gramnya 30 per AR-nya 14 dibanding mol oksigen, masanya 70 dibanding 16. Ketemunya 2,1 banding 4,3. Yang kecil itu sebagai pembaginya, kita semuanya dibagi 2,1 biar gampang. Ini ketemunya 1, ini ketemunya kurang lebih 2. Berarti nitrogennya ada 1, O-nya ada 2. Namanya adalah nitrogen dioksida. Gitu. Untuk nomor 34. Sekarang nomor 35. Ini untuk rumus empiris ya. Nomor 35 adalah yang ditanya jika rumus empirisnya diketahui, rumus molekul. Mencari rumus molekul dari rumus empiris yang diketahui serta volume yang diketahui. Suatu gas, volumenya 4,48 liter, suhu 0 derajat, tekanan 1 atm adalah STP. Nomor 35. Masanya 9 gram, V-nya 4,48 liter, masanya adalah 9 gram. Rumus empirisnya CH3N gitu. Nah, masih ingat rumus molekul yang mencarinya dari MR? MR adalah rumus empiris kali N. Kita cari MR-nya dulu. Kita tahu MR didapat dari apa? Gram per MR, dari mol. Gramnya sudah ada.
Nih, MR sama dengan rumus empiris dikali N. Gramnya sudah ada, molnya belum ada, MR-nya yang dicari. Karena dia STP, maka molnya adalah V per 22,4. Nah, ini digabung antara hubungan mol dengan volume dan rumus molekul. Dia jadi 4,48 dibagi 22,4 sama dengan 0,2 mol. 0,2 mol. Sekarang kita cari MR-nya. Molnya udah diketahui. MR adalah gram per mol. Gramnya 9, molnya 0,2. Ketemunya 45. Ini MR-nya 45. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Berarti MR 45, ya, tak pisahin. MR 45, rumus empirisnya CH3N. Kita cari N-nya dulu untuk menentukan si rumus empirisnya. 45, masih ingat caranya? ARC ditambah 3 kali ARH dikalikan dengan N. Nah, kita cari 45 sama dengan ARC-nya 12 ditambah 3 kali ARH berarti 3 dikali N. Nah, 45, ini kan ketemunya 15 ya, tak bagi langsung 15 sama dengan N. N-nya ketemunya 3. Oke. Rumus molekul adalah rumus empiris dikali N. Sama dengan CH3 kali N-nya 3. Berarti C3H9. Nah, itu kenapa ketemunya C3H9. Loh, wait. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Jadi sampai nomor 3. Oke. Semangat ya. Berapa soal lagi? Loh, tadi hilang. Nah, ini. 35 ya. Wait. Nah, 5 soal lagi yuk. Masih semangat. Ini masuk ke isai. Oke, nomor 36. Ini soal isai. Jelaskan 3 perbedaan larutan barium hidroksida dengan larutan urea. Sama nggak sama soal PHB kemarin? Ada yang kayak gini kan? Nah, udah. Barium hidroksida, BaOH 2 kali, basa kuat masuk elektrolit kuat. Sifatnya apa? 3 ya, jangan 2. Jadi, yang pertama, kalau elektrolit kuat, ketika diuji dengan alat uji elektrolit, itu banyak gelembung. Kemudian, lampu menyala terang. Kemudian, derajat ionisasinya sama dengan 1, gitu. 3. Jadi kemarin tuh banyak yang nyebutin hanya 1, hanya 2. Termasuk basa kuat gitu. Nggak yang sifatnya dengan alat uji elektrolit. Yang pertama kan gelembung, kemudian lampunya gimana, kemudian alfanya gimana gitu. Itu 3 indikator. Urea itu non, berarti gelembungnya tidak ada, lampunya mati, derajat ionisasinya sama dengan 0. Ini sama kayak soal PHB kemarin. Nomor 37, setarakan reaksi berikut menggunakan cara matematis. Oke, kalau ada cara matematis, berarti kita harus misalkan dulu A-nya, kemudian B, C, dan D. Kalau matematis, O sama H-nya boleh duluan, nggak apa-apa kalau matematis. Berarti C dulu, H urut aja, kemudian O. C-nya ada berapa? 3A. Kemudian di kanan ada C. Di kiri hanya ada 8A. Di kanan ada hanya berapa? 2D ya. 2D.
Kemudian untuk O-nya di kiri ada 2B, di kanan 2C plus D. Nah, untuk cara matematis, misalkan aja dulu. Misal A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya 1, C-nya ketemunya kan 3A, berarti 3 kali 1. C-nya Permisi, ketemu Bu. 3. Ini untuk C-nya. Ya? Theo mau ke gereja. Untuk rekamannya bisa digantikan. Ya, boleh. Dimatikan dulu berarti ya, nanti record